Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Accent Talks adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur, desain, dan hal sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menghubungkan keprofesional arsitek dalam kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan luar yang lebih luas. Di tengah situasi krisis yang dirasakan studi sedunia saat ini, tuntutan untuk menjadi adaptif dan kreatif untuk tetap berkarya tidaklah surut, mengingat perlunya keterlibatan dari semua disiplin ilmu untuk berjuang bertahan di era wabah ini. Masa karantina memang perlu effort untuk keeping up to date dengan isu terbaru. Accent Talks menginisiasi program Responsible Ideas, di mana kami mengajak sahabat-sahabat dari bidang industri kreatif untuk berbagi ide dan berdiskusi bersama. Durasi untuk presentasi dan diskusi ini maksimal 1 jam, teman-teman, jadi stay tune. Topiknya akan sangat menarik. Kali ini adalah yang kita angkat, sudah kedatangan teman-teman dari Pelepah. Halo, teman-teman. Ada Halo. Almi di sini. Halo, Mbak Almi. Halo, ada Mas Rengku. Halo. Halo, ada juga Mas Fadlan. Halo, Mas Fadlan. Halo. Kali ini isunya adalah tentang environment dan community driven innovation. Saya coba bacakan. Dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi komunitas lokal dan untuk kebaikan alam, Pelepah membuat inovasi produk ramah lingkungan berupa alternatif alas makan, seperti piring dan kontainer makan dari pelepah pohon pinang, yang dapat secara alami terurai di tanah dalam waktu 60 hari setelah produk pakai. It's an environment and community driven innovation. Pelepah sendiri merupakan proyek yang memberdayakan masyarakat desa melalui pengolahan limbah pohon pinang sebagai alternatif ekonomi bagi masyarakat dan kelompok petani karet dan pinang di Desa Mendis, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Tanjabtim, Jambi, lewat skema kerjasama bisnis berkelanjutan dalam bentuk koperasi modern yang berdampak pada sosial dan lingkungan. Saya coba memaparkan tujuan dari diskusi ini. Nomor 1 adalah memperkenalkan Pelepah serta hashtag berbagi di sekitarmu yang kerjasama dengan kitabisa.com dan Greeneration ID. Yang kedua adalah menceritakan design thinking serta proses di belakangnya, serta mimpi dan harapan ke depannya. Poin yang ketiga adalah berdiskusi dengan partisipan mengenai environment dan community driven innovation during the new normal condition, terutama perihal bagaimana perilaku manusia di kondisi baru ini dan berdampaknya bagi keberlangsungan lingkungan dan komunitas petani di desa. Itu kira-kira pengantarnya, teman-teman Pelepah. Sudah jam 4:05 saat ini. Waktu dan kesempatan kita berikan ya buat teman-teman Pelepah. Silakan. Oke, mungkin saya akan coba memulai untuk mewakili lebih pertama di antara rekan-rekan saya yang nanti akan meneruskan ya. Selamat sore untuk teman-teman semua yang mungkin beberapa sudah sering beredar muka-mukanya dan berada dalam ruang lingkup kreatif, desain, arsitek, dan lain sebagainya. Baik, sedikit cerita diawali dengan Pelepah ini. Jadi, banyak motivasi yang muncul pertama ketika kita ngobrolin tentang Pelepah. Salah satunya mungkin driven soal komunitas ya. Dimana ketika kita melihat Amerika, begitu adidayanya sekarang ketika inovasi-inovasi itu tercipta dari begitu kuatnya korporasi yang hadir di sana. Nah, akhirnya kan muncul Silicon Valley sekarang. Terus dari awal mungkin Ford Mobil dengan General Motornya menggagas inovasi-inovasi itu sehingga Amerika menjadi negara yang kuat dengan inovasi. Terus di akhir-akhir ini juga kita sangat melihat peranan negara atau state gitu di Cina mendorong inovasi itu bertumbuh menjadi DJI Phantom atau jadi Xiaomi atau mungkin semua produsen elektronik akhirnya memproduksi benda-benda di China. Nah, dari dua kutub itu kita melihat ada potensi yang besar bahwa kekuatan Indonesia adalah sebetulnya sumber daya manusianya gitu, dan negara yang mungkin tingkat popularitasnya dibanding negara-negara lain kan belum bisa dibandingkan sebegitunya, tapi kita maksudnya itu adalah menjadi potensi yang terus dikembangkan, sehingga kami melihat bahwa di sini komunitas atau masyarakat sebetulnya bisa yang mendorong inovasi itu muncul gitu. Dan dihubungkan dengan environment,
ketika kita banyak sekali melihat permasalahan yang muncul dalam keseharian kita, sehingga kita mencoba mencari crossing line yang kita. Kemudian, sorry, ini Lan, tolong di remote-nya kayaknya nggak bisa. Oke. Kami memulai proyek ini dengan pendekatan sustainability system, di mana kami mencoba memetakan semua potensi, memetakan semua aspek human, memetakan semua aspek dalam peranan-peranan untuk menjadikan sustainable itu adalah bukan hanya jargon gitu. Dan desain kami gunakan di sini sebagai tools-nya gitu. Disruptive design gitu. Ini salah satu kerangka berpikir yang mungkin kami coba rangkum dari beberapa banyak literasi atau beberapa banyak metode-metode yang lazim sekarang digunakan oleh para desainer, baik itu di dunia startup atau di dunia digital commerce atau aplikasi atau teknologi apapun. Nah, kami menggunakan disruptive design yang dimana kami mencoba mencari akar permasalahan di paling grassroots ya, di paling level terbawahnya untuk mengangkat masalah itu menjadi bagian atau solusi itu menjadi jawaban atas masalah di bagian teratas dalam keseharian kita. Gitu. Dan ya siapa yang nggak tahu Greta Thunberg dengan isu soal sampahnya gitu, seorang anak remaja yang memang dia punya nilai rasa kritis yang tinggi tentang sustainability, tentang lingkungan, tentang isu-isu eco-conscious. Tapi sebetulnya sejauh apa sih si isu ini tuh memang sudah bisa kita pahami secara betul, atau jangan-jangan nih kita sekarang udah nggak pakai sedotan plastik gitu, kita udah pakai stainless straw atau kita udah nggak pakai produk-produk plastik. Padahal produk-produk yang kita konsumsi adalah produk yang lebih carbon footprint dibanding produk-produk yang diklaim lebih natural. Jadi kami coba mengajak bahwa sistem kalau dirunut ke belakang sistemnya memang sudah less carbon footprint itu. Nah, berbicara kembali mengenai root, nanti mungkin perpanjangan ceritanya akan disampaikan oleh rekan saya soal Pelepah Pinang dan proyek Pelepah. Tapi pada intinya, ketika kita mengawali proyek ini, kita melihat bahwa masalah yang kita angkat sebetulnya kan masalah tentang pembungkus makanan gitu. Dan di sini kita melihat banyak sekali sebetulnya, atau mostly makanan buah-buahan itu dibungkus. Mereka memiliki cangkang. Dan cangkang ini melindungi dagingnya atau sari-sari nutrisi yang ada di dalamnya untuk mereka tetap terjaga lebih tahan terhadap udara, tahan terhadap kondisi-kondisi tertentu gitu, atau bahkan mungkin luar ruangan. Dan itu kan sesuatu yang alamiah, natural gitu. Dan konsep itu yang coba kami catat atau kami jadikan sebuah rujukan utama dalam memulai konsep ini. Kemudian soal culture makanan gitu. Di awal tahun 2017 atau 2018 kita kan lagi boomingnya online service gitu. Sampai ada munculnya GoFood. Kemudian dari dulu juga masyarakat Indonesia memang sebetulnya kan memang pada dasarnya mereka memasak, tapi kalau misalnya bisa membungkus makanan, mereka akan lebih membungkus makanan untuk nilai kepraktisan dan lain sebagainya. Jadi budaya dan makanan juga budaya yang memang hadir dan menjadi bukan hanya sebuah aktivitas mengisi perut kosong, tapi sudah menjadi bagian dari tatanan kehidupan masing-masing daerah di Indonesia gitu. Dan itu juga yang menjadi rujukan kami. Selain di sisi berikutnya adalah soal human behavior gitu. Mengenai pola perilaku para petani, kemudian pola consuming buying-nya,
terus moda atau medium transaksional yang sekarang beredar, itu yang menjadi roots kami dalam pertimbangan-pertimbangan melakukan proyek ini. Kemudian dari sana banyak sekali ketika kami membreakdown, dan kami sebenarnya tidak pernah membahasakan atau melabeli kami, oke, pendekatannya desain metodenya ini itu. Kami berawal dari memang ada ketertarikan terhadap 3 hal tadi ya, human, material, sama kultural. Kemudian ketika di breakdown, banyak sekali literatur atau desain metode yang sekarang ini menjadi rujukan-rujukan untuk kita memetakan problem-problem atau memetakan kerangka berpikirnya dalam aplikasi proyek ini. Gitu. Salah satunya ada democratic design, di mana kami di sana pun dalam proyek ini mendesain mesin yang dapat di agile dan di troubleshooting secara, atau lebih sederhananya kita menggunakan konsep open source-nya di sini. Kemudian pendekatan human centered, kemudian pendekatan empathic design dengan pendekatan etnografi. Ya mungkin penuh dengan jargon, tapi yang di sini kami lakukan sebetulnya mengambil intisarinya saja lalu kami aplikasikan gitu. Jadi ketika ditanya lebih jauh bahwa metodologi ini kami juga masih mencoba mengasimilasi lagi gitu, atau karena semua irisannya dari 4 metode ini masih berujung sama gitu, tentang aktivitas manusia yang kita capture gitu. Kemudian merujuk dari sana kan ujung-ujungnya kita berbicara soal sustainability tadi gitu. Harapan kami dalam proyek ini mengemasnya menjadi sebuah proyek post disposal movement, yang dulunya mungkin konsep produk-produk itu linear dari proses mendesain, kemudian didistribusikan, dijual, dipakai, disposal, kemudian masuklah ke TPA gitu. Yang sebetulnya gitu di beberapa negara atau mungkin sekarang juga beberapa NGO lokal sudah mulai berorientasi bahwa TPA itu sebetulnya makin sedikit penumpukan sampahnya itu makin ideal, karena sampah itu semestinya sudah habis ketika berada dalam household atau di area rumah tangga sendiri gitu. Mereka mengolahnya, mereka mengkompostingnya, mereka melakukan apa gitu. Sehingga kami dalam proyek ini berharap sekali, atau bahkan memang memproyeksikan ke depannya produk-produk pelepah nantinya itu memiliki cycle seperti ini. Di mana dari pencarian desain kami, kemudian didistribusikan, kemudian di sisi lain juga ada proses micro manufacturing yang kami hadirkan di area produksi kami, itu dilakukan secara gampang di-agile dan di-troubleshooting di lapangan, dan dari sisi output produknya juga kembali lagi menjadi sebuah value yang dapat dijual gitu. Entah itu menjadi perpindahan bentuk apapun ya. Semisal dari bayangan kami, ketika produknya digunakan, ketika produk sekarang ini Areca palm waste atau pelepah pinang ini dipakai gitu menjadi food packaging, nantinya setelah selesai digunakan dan disposal kan pada intinya, mereka bisa langsung dikompos, dan komposnya ini didistribusikan lagi untuk proses dalam penanaman pelepah pinang gitu, untuk membantu para petani menggemburkan komoditi pinangnya di daerah-daerah hutan-hutan industri gitu. Itu konsep yang sebetulnya ingin kami coba terapkan dalam circular design yang hadir dalam bagian dari metode berpikir kami. Di sini coba kami membuat sebuah irisan antara sharing ekonomi. Kenapa kami bilang sharing ekonomi? Karena kami di sisi hulu melibatkan masyarakat dan petani yang pada saat ini mereka sebagai petani karet, petani sawit, kemudian petani pinang sendiri, mereka terbatas hanya menjual komoditi. Tidak pernah ada mereka perpindahan komoditi itu menjadi benda lain ya.
Kita hanya belum pernah melihat petani sawit merubah CPO-nya sendiri di rumah-rumah gitu, atau petani karet merubah karet hasil panennya menjadi bahan mobil sendiri di rumahnya. Kita nggak pernah melihat itu. Bukan tidak mungkin, itu sangat mungkin, tapi driven-nya tidak hadir saat ini yang kami lihat di lapangan. Akhirnya kami mencari irisannya dalam commodity value creation, salah satunya di pelepah pinang ini. Saat ini komoditi pinang dijual ke India dan China untuk ingredients dari obat-obatan dan kosmetik. Ketika kami hadir, kurang lebih ada sekitar 150.000 hektar yang sudah existing, yang sudah produktif pada saat ini di area Jambi dan area Sumatera Selatan, yang kami coba awalnya kami intervensi ke masyarakat bahwa ini bisa loh komoditinya mendapatkan value di tengah-tengahnya gitu, karena semua petani rata-rata mengandalkan tengkulak untuk transaksional, dan menurut kami itu tidak salah. Hadirnya tengkulak dalam mata rantai perekonomian mereka justru menjamin dan membuat kepastian ada transaksional bersama petani. Awalnya kami melihat bahwa tengkulak ini cari untung dan lain sebagainya terhadap petani karena mereka yang bisa membuat angka harganya fluktuatif dan lain sebagainya. Tapi ketika kami lakukannya tadi, pendekatan-pendekatan kita ngobrol, kita melakukan riset kualitatif, kemudian kita juga live in bersama masyarakat mengenai apa sih komoditi ini tuh, kemudian bagaimana mata rantainya bisa hadir, makanya akhirnya kami ketemu bahwa setiap mata rantai ini punya peranan penting gitu. Jadi tidak bisa kita berpikir dari kacamata kita di Jakarta misalnya untuk melihat ini orang brengsek dalam mata rantai ini. Ternyata tidak seperti itu. Semuanya punya peranan penting yang untuk menjaga stabilitas transaksional. Dan dari sana post disposable design ini kita cetuskan gitu. Dengan di sisi lain kita membangun micro manufacturing. Micro manufacturing repair ini intinya kita membuat mesin dengan pola open source di mana semua mesin ini sebetulnya dapat dibuat dengan part-part yang bisa ditemukan di lapangan. Kenapa seperti itu? Karena di lapangan sendiri kita harus menemukan medan dengan jalanan yang kurang stabil, tidak ada aspal, listriknya terbatas. Maka kami mendesain sebuah mesin yang modular konsepnya dan agile proses. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di bagian mana, ya udah tinggal cari part motor, kodenya M8 itu bisa dipakai untuk nge-troubleshooting ini mesin gitu. Terus untuk pemanas, pakai aja pemanas untuk alat apa gitu yang memang mudah ditemukan. Untuk hidrolik, pakai aja pompa air gitu. Karena pompa air di sana sama beberapa partnya untuk alat-alat di sini. Nah itu yang kami coba terapkan di sana gitu, agar ada transisi pemikiran juga atau transisi knowledge terhadap para petani yang tidak hanya berkebun gitu, tapi ya dibarengi dengan perpindahan culture secara bijak gitu, karena kita juga sadar bahwa apa yang kita intervensikan pasti akan merubah tatanan kulturalnya gitu. Jadi kami dalam tim juga bekerja sama dengan antropolog, kemudian ada memang beberapa pihak yang memang dia adalah NGO lingkungan, sehingga kami sadar dan paham betul mereka bisa membawa arahnya ke mana terhadap isu sosial dan lingkungannya gitu. Dan kami hadir untuk proses-proses desain. Nah, yang kita terapkan mengenai micro manufacturing, gimana, kenapa harus setnya seperti ini, kenapa unit mesinnya harus seperti ini, kenapa semuanya harus dibuat sekompak mungkin, yaitu tadi. Pertama, kita mendekati source material. Dan mindset kita bukan memperbesar area produksi, tapi memperbanyak titik produksi. Karena kita tahu banyak sekali kelompok petani dan kelompok masyarakat yang sampai saat ini sangat sulit dalam menemukan inovasi-inovasi. Sementara permasalahan ketika kami bisa menghasilkan produk dari pelepah pinang sebagai pengganti single-use product tadi, gitu, yang produk disposal tadi, itu ditunggu banyak orang di sisi hilir gitu. Nah, semakin efisien, semakin terhitungnya apapun yang kami lakukan dari awal, itu semakin memperlihatkan bahwa
sustainability itu bukan sebuah jargon gitu. Jadi ya nggak usah diglorifikasi lah gitu. Karena belum tentu ketika kami atau kita atau siapapun di antara kita yang ada di sini mensandingkan lebih sustainability dibanding orang ini atau pabrik kita lebih green atau apapun itu, belum tentu sebelum mereka mendesain kerangka berpikir dari awal dan polanya itu diaplikasikan sampai memang bisa terhitung output dan perbandingannya dengan industri-industri sebanding. Dengan harapan kami nanti bisa menghitung jumlah footprint yang dihasilkan dengan output yang kami bisa generate, sehingga ketika footprintnya katakan 10, tapi kita bisa mengenerate kebaikan atau mengenerate 50 kemasan lebih baik dibanding produk selama ini memberikan carbon footprint lebih besar gitu. Jadi ketika industri ini menghasilkan 10 berbanding 50 ya lebih jelas bahwa ini more sustainable. Walaupun mungkin produk kami nantinya bisa aja berpindah ke produk yang ya katakan se-ekstrim plastik lah, atau bioplastik atau biokomposit atau apapun itu gitu. Jadi pada dasarnya yang kami coba terapkan di sini adalah systematical design-nya gitu. Bagaimana kami mengukur semua traction-nya gitu. Nah, dan itu dengan pelibatan komunitas yang menginisiasi inovasinya. Mungkin langkah selanjutnya pembahasannya lebih ke pelepah as a bisnisnya ya. Oke, dari sini saya coba. Thank you Rengko. Berapa menit lagi, Jak? Ini gak apa, santai aja. Ini untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya udah ada beberapa. Terus teman-teman yang mau bertanya lagi boleh di-share di kolom chat ya. Nanti kita coba bacakan. Itu aja. Mangga, Lan, dilanjutkan. Oke, selamat sore semuanya. Saya Alan. Ini saya bakal cerita sih tentang apa sih pelepah itu. Jadi pertama sih ini ada dari, mungkin teman-teman ada yang tahu juga kayak Great Pacific Garbage Patch. Jadi itu ada satu pulau yang emang sebenarnya kumpulan sampah yang ujungnya itu jadi ngebentuk satu pulau sendiri gitu. Itu yang sangat besar. Nah sebenarnya di sini tuh gara-gara sebenarnya balik lagi ke sustainability, tapi sustainability di sini bukan lagi berhubungan dengan yang green, tapi sustainability di sini adalah satu produk yang life cycle-nya itu nggak sesuai dengan apa yang diciptakan. Misalnya kayak plastik itu tuh bisa sustainable kalau satu plastik itu dipakai sampai dengan 50 tahun, sampai dengan umur material itu sendiri, sampai dengan ada yang 100 tahun. Itu sebenarnya lebih sustainable sih gitu. Ketika si umur produk ini dipakai sesuai dengan umurnya. Nah, kenapa sih pohon pinang gitu? Kita coba cari-cari, kalau misalnya dibilang ini yang pertama, kita yang pertama, mungkin di Indonesia iya, tapi di dunia sebenarnya enggak. Jadi kita melihat sebenarnya waktu itu Rengkuh habis main dari India bawa satu produk, kita coba ngelihat ini produk ini bisa nggak sih diterapin di Indonesia. Akhirnya kita coba riset-riset, ternyata di Sumatera Selatan, di Sumatera itu sangat banyak banget pohon pinang yang kalau kita manfaatin dari satu desa aja, itu udah satu desa yang di Jambi itu ada sekitar 1.800 hektaran, yang per hektarnya ada 1.100 pohon. Jadi ya kenapa nggak kita coba garap ini aja dulu. Maksudnya kita ambil satu material yang udah emang terbukti ini tuh berhasil, terus gimana caranya kita shifting behavior ininya nih, usernya di Indonesia. Karena menurut kita emang human behavior di Indonesia ini dengan buang sampahnya belum bisa bilang belum disiplin kali ya. Jadi apa yang ada buang gitu. Jadi yang namanya tempat sampah tuh lihat di taman kemungkinan besar kosong gitu. Jadi kita pengen ganti apa yang mereka buang tapi masih
berfungsi dengan alam, masih bermanfaat dengan alam. Nah, ini waktu ini tuh riset, mungkin ketika kita riset ke Jambi itu yang keempat atau yang kelima. Jadi kita ini masih coba nyoba mesin 1.0 kita yang dipakai 2 hari rusak, habis dibenerin besoknya rusak lagi. Jadi ini kita coba-coba. Nah, si lokasi kita ini ada di Sumatera Selatan. Kalau untuk sekarang itu tempat produksi kita di Sumatera Selatan, di Mendis. Itu tuh jadi si desa ini itu nggak punya bahan baku sama sekali. Mereka komoditi utamanya itu karet. Tapi mereka ini sosialnya ini maju banget. Mereka semangat banget. Jadi mereka kalau dikasih PR apa segala macam, misal cari pelepah pinang, mereka nyari sampai ke Jambi gitu. Yang di Jambi ini mereka masih cuma manfaatin sekitar 1-2 lokasi aja, dan mereka bisa ngambil sebulan ini sampai 10.000 lembar. Tuh. Nah, ini adalah kita bilang warung pelepah. Jadi ini satu rumah kosong yang ada di Musi Banyuasin kita jadiin mikroindustri. Jadi mikroindustri ini kita bikin sekompak mungkin gimana caranya si pelepah ini tuh jadi dari bahan baku, nyuci, ngebersihin sampai di packing. Nah, jadi ini kita ada kerjasama sama ZSL juga, ada bantuan dari ITB juga. Terus kita pun ngedesain mesin biar semua user di sana, semua masyarakat di sana tuh bisa pakai. Jadi nggak cuma bapak-bapak aja yang bisa pakai, tapi ibu-ibu juga bisa operasionalin. Yang sampai saat ini mereka pun kalau misalnya kita ke sana, ada satu orang yang kita assign gitu, Bu tolong potongin, kalau nggak Pak tolong nyetak. Mereka pun yang bikin kita surprise, mereka akan adjust mereka sendiri. Oh enggak, saya kayaknya lebih cocok untuk nyetak nih, bisa nggak saya nyetak gitu. Jadi di warung ini banyak banget pertukaran gitu. Saya maunya nyuci, saya maunya ini. Jadi mereka akan mengadjust pekerjaan mereka sendiri sih. Nah, terus apa sih yang mereka hasilkan dari warung pelepah ini? Jadi saat ini ada 2. Jadi ada piring sama ada kontainer. Ini kalau piring itu sebenarnya sama kayak ukurannya 21 cm. Jadi memang ini kita tujukan untuk kayak food culinary, terus festival-festival yang memang membutuhkan piring. Dan kita sebenarnya kalau jujur tidak menyarankan untuk penggunaan di rumah, karena ini penggunaannya kita nyaranin cuma 1 kali pakai gitu, karena umur dari pelepah juga ketika itu basah, ketika itu lembab, mereka akan deform lagi, dan bentuknya jadi udah nggak piring, jadi akan balik lagi ke bentuk pelepah. Yang ini ada kontainer. Nah, kontainer ini pun kita tujuannya pengen buat food delivery service sebagai tujuan utama kami. Kenapa bikin food container? Cuma di sini kami masih ada kendala untuk membuat tutup. Yang sekarang yang kami buat tutup itu masih dari kertas. Itu contohnya seperti ini. Jadi ini kita untuk improve. Jadi kita pakai kertas dulu, dan ini pun sebenarnya kita masih banyak PR. Terus jadi kalau teman-teman di sini misalnya ada yang pernah beli pelepah atau segala macam, sebenarnya kita open banget untuk feedback, dan kita membutuhkan feedback banget apa sih yang bikin teman-teman ini lebih nyaman untuk pakai pelepah gitu. Nah, sebenarnya pelepah itu ceritanya sesingkat itu. Kalau dalam waktu yang segini, ini sekarang pelepah itu lagi ada campaign untuk ngebantu para petugas kebersihan sih. Ini kita kerjasama sama Greeneration dan kita bisa. Jadi kita pun dari ketika terutama ketika wabah ini udah menyerang gitu kan, sebenarnya kalau di sosmed banyak yang nih bantu Gojek, bantu apa segala macam, bantu pekerjaan informal. Nah, kita coba
breakdown lagi siapa aja sih yang emang kena gitu. Terus teman-teman di lingkungan juga banyak yang donasi mulai dari makanan. Nah, ini akhirnya kita breakdown, oke, yang perlu kita bantu ternyata petani yang bekerja untuk membuat pelepah juga kena dampaknya karena harga komoditi mereka turunnya jauh banget. Contohnya kayak dari petani pinang yang seharusnya harganya 15.000 sampai 16.000 sekarang bisa jatuh 7.000 sampai 8.000 per kilo ya, karena mereka pun nggak bisa ekspor gitu, jadi mereka mandap, harganya jadi turun. Jadi itu satu yang harus kita bantu. Lalu ada warteg. Kenapa warteg? Kita pun ngelihat warteg ini sebenarnya pasar utamanya adalah pekerja-pekerja yang memang mereka berangkat ke mall atau pekerja yang ada di kantor yang mereka selalu makan di warteg. Dan belum banyak warteg yang emang punya online delivery service gitu, bisa dibilang gitu. Jadi kita cuma mau bantu warteg juga untuk meningkatin sales mereka, karena dari data yang kita dapat warteg ini semenjak ada wabah penjualan itu turun sekitar 67% dan peningkatan dari delivery service itu naik sampai 70%. Nah, saking banyaknya sampah, kita pengen bantu petugas persampahan dan pemulung ini supaya seenggaknya mereka tetap sehat, mereka bisa beraktivitas dengan tenang. Nah, makanya ini kita bikin campaign namanya Pelepah Berbagi di Sekitarmu. Mungkin sebelumnya juga kita pengen berterima kasih sama teman-teman yang udah berdonasi. Terima kasih banyak. Semoga bisa membantu semua lini sih gitu. Jadi ini mungkin teman-teman di sini bisa share lagi link Pelepah Berbagi di Sekitarmu sama grup-grup arisannya, grup-grup RT-nya atau grup keluarganya. Kita berterima kasih. Sekarang sesi Nanya Jawa. Silahkan. Asik, Najwa. Oke, Mas Fadlan dan Mas Rengkuh, terima kasih banyak. Penjelasannya sangat, menurut saya sangat menarik ya. Dari desain, dari environment, dari sisi sosialnya. Ini teman-teman sudah nggak sabar ya, udah masuk beberapa pertanyaan. Kita coba boleh tanya jawab ya, Mbak Najwa. Ya, mangga. Pertanyaan nomor 1 dari Mbak Anandita Ade Putri ya. Ini dosen nih, bisnis. Mungkin bisa kasih masukan juga pengembangan pelepah ke depannya gimana. Ini pertanyaan sulit, cuma bisa jadi masukan dan jadi insight yang menarik ya. Gue coba bacakan. Kenapa mayoritas produk yang eco-conscious dengan good branding dan marketing dibanderol dengan harga relatif tinggi dan terkesan eksklusif? Padahal menurut aku, masyarakat menengah dan menengah ke bawah perlu aware dengan isu ini dan shifting ke produk-produk yang eco-friendly, di mana mereka akan mampu beli di harga yang terjangkau. Bagaimana pendapat teman-teman pelepah mengenai ini, dan apakah sudah ada approach mengenai concern yang disampaikan? Boleh dijawab, mangga. Jadi yang akan jawab sebisa mungkin saya, nanti akan dibantu sama Rengkuh sama Alan juga. Nah, pas kita melakukan riset awal-awal ini juga, kita datengin tuh kayak pedagang kaki lima di depan ITB, di depan SR. Kita tanyain, Pak, kalau tertarik nggak sih sama produk-produk yang eco-friendly? Kenapa masih pakai styrofoam? Semuanya jawabannya hampir sama. Karena mahal. Mereka hanya mampu di harga 500. Dan banyak juga yang sadar, iya, kita yang mampingin sih dari kertas misalnya, tapi kayak dari paper bowl atau apa. Tapi ya harganya 1.000 atau 2.000, kita kurang mampu. Kalau itu berarti harga makanan harus lebih tinggi juga kan. Dan nanti pengunjungnya atau pembelinya bisa komplain dan segala macam. Kita dapat juga feedback seperti itu saat market research di awal-awal. Nah, karena kita juga punya kesadaran nih kenapa produk-produk eco-friendly itu sama dengan harga tinggi gitu. Nah, makanya kita juga pelepah, kita sebisa mungkin dorong juga sih harganya seterjangkau mungkin. Biar penetrasi marketnya tuh bisa yang di A, bisa yang di B, bisa yang makan di C gitu. Inginnya gitu ya. Tapi setelah kita emang berjalan, paham sih
setelah saat proses mendesain, proses melakukan sistem ini, proses riset, kenapa harganya bisa relatif lebih tinggi? Apalagi kita emang membawa masyarakat di belakangnya yang emang sebisa mungkin kita hargai dengan jerih payah mereka juga kita hargai dengan sesuai gitu. Maksudnya kita fee yang mereka dapatkan dari kerja keras ini juga sesuai. Nah, mungkin itu ada beberapa aspek ekonomi yang emang mengharuskan produk-produk yang sifatnya lebih eco-friendly atau yang organic atau yang kayak seperti itu. Selain kita menghargai value produknya, materialnya, tapi kita harus juga menghargai orang-orang di belakangnya. Nah, kita sebagai Popeye juga masih nih mendapatkan input. Ya, harganya belum masuk ke pasar kaki lima, pastinya belum bisa beli, atau enggak pun beberapa toko-toko, beberapa vendor juga masih belum, harganya masih terlalu tinggi. Kita lagi berusaha sebisa mungkin menurunkan harga, tapi kita juga di belakangnya harus fair juga dengan orang-orang semua yang terlibat dalam proses ini. Itu sih. Dan Mbak Almi, saya mau nanya, emang harga piringnya berapa sih kemasannya? Kita piring di harga 2.500, tapi kalau kemasan di harga 4.000. Kemasan tuh yang tutup yang atas ada bawah ya? Ya sih, kalau memang menurut saya sebenarnya harga mahal atau murah itu relatif tergantung marketnya mau siapa gitu. Kalau misalnya kita masuk ke desa Potato Head gitu ya, itu sangat murah ya menurut saya mah gitu. Kita emang gitu, target market kita awalnya saat ini emang gitu. Mbak Anandita mungkin punya perspektif lain atau mau nambahin nggak kira-kira dari perspektif Mbak Anandita, apakah sebenarnya mungkin penjelasan Mbak Almi ini cukup menjawab atau katakanlah ada masukan lain? Silakan Mbak Anandita, mungkin bisa direspon. Halo. Oh, cukup. Oke, siap. Cukup. Nanti katanya kita ngobrol lebih banyak. Mungkin akan dibantu dari segi pricing dan marketing ya sama Mbak Anandita. Iya. Siap. Terima kasih banyak. Terus ini say hi juga katanya dari Mbak Siti Rahmi Afrian. Beliau bilang bahwa saya selaku warga Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, bangga dengan tim Pelepah yang punya inovasi keren sekali. Baik, terima kasih. Salam kenal. Terima kasih apresiasinya. Ya, ke Mendis. Ke Desa Mendis. Siap. Nah, ini saya mau nanya, kenapa kok bisa ketemu tempat ini gitu? Terus kan teman-teman mungkin di Bandung dan Jakarta, kenapa harus sejauh itu gitu kalau ngambil barang? Apakah di Pulau Jawa itu nggak ada pohon pinang? Ya, kita awal-awal juga memetakan dulu kan, selalu melakukan studi kelayakan terhadap materialnya sendiri, komoditasnya sendiri. Nah, kita cari nih di Pulau Jawa, datanglah ke Dinas Perkebunan di Bandung. Terus ada 700 hektar. Terus kita nanya kan untuk verifikasi di mana. Terus enggak, itu tuh 700 hektar tuh angka konversi. Jadi setiap ada pohon pinang di 1 hektar itu mereka hitung 1 hektar gitu. Jadi data itu kayak data rekayasa kita bisa bilang. Makanya kita kayak nyari lagi ini yang bener-bener ada pinangnya tuh di mana sih gitu. Kita nyari dan ternyata paling banyak di Sumatera saat ini. Soalnya mereka juga bertransaksi kan, mereka menjual buahnya. Jadi kita emang mencari perkebunan yang aktif dan angka penjualannya pun tinggi. Artinya mereka konsisten dalam melakukan perkebunannya, menata kebunnya dan segala macam. Nah, kita bertiga awal-awal langsung tuh terbang ke Sumatera, nggak mau takut dibohongin lagi kan dengan angka-angka yang ada kita dapat di perdinasan atau di internet untuk verifikasi. Akhirnya kita datang langsung. Siap. Ternyata benar. Mbak Siti Rahmi, ini pertanyaan lumayan banyak. Mau speak up aja nggak? Mungkin boleh dinyalakan video dan mic-nya. Ini ada pertanyaan, mungkin bisa interaksi langsung sebagai warga Sumatera Selatan. Mungkin mau nanyain langsung nggak ke Mbak Almi atau ke teman-teman yang lain? Kayaknya langsung jawab aja ya Mas ya. Oke. Silakan. Jadi ini ada pertanyaannya dari Mbak Siti Rahmi. Ada beberapa pertanyaan. Nomor 1 adalah, pelepah ini bahannya biodegradable. Apakah yang dimaksud
produknya bisa terurai dalam waktu 60 hari itu terurai secara alami atau dibantu dengan mikroorganisme. Itu yang satu. Yang kedua adalah ketika produk dihasilkan dari produk warung pelepah di tempat produksi, apakah proses distribusi ke konsumen langsung dari warung pelepah atau dikirimkan lagi ke tempat lain? Mengingat harus memperhatikan jejak karbon yang ditinggalkan. Itu 2 pertanyaan itu. Silakan Mbak Almi. Jadi kita itu emang terurai di tanahnya selama 60 hari itu kalau dikubur di tanah ya, dan pastinya kalau di perkebunan sudah ada cacing-cacingnya, microorganism yang sangat membantu. Tapi kalau emang di rumah itu ada proses composting di rumah sendiri, pastinya akan harus seimbang yang green matter, brown matter, gray matter, terus microorganism. Kalau itu emang ingin degrade di rumah sendiri, karena pas semua kan kalau untuk composting di rumah itu mencoba untuk mimik soil sebenarnya kan, dan soil sebenarnya kan emang mempunyai microorganisms dan organic matter lainnya gitu. Nah, terus untuk yang pelepah ini kan kerjasama sama beberapa kayak restoran gitu kan Mbak ya? Iya. Terus kan otomatis nanti ada penumpukan dari si produknya pelepah itu sendiri gitu, dan itu kan langsung dibuang di tempat pembuangan sampah kan gitu. Otomatis akan menumpuk bersama dengan sampah yang lain, yang plastik atau apa gitu. Apakah itu bisa langsung terurai atau hanya sama persisnya sama kayak sampah plastik yang lainnya gitu? Ya, jadi emang saat ini kita belum masih dibangun sistemnya, sistem untuk melancarkan proses biodegradable of our product sendiri itu yang masih kita bangun sistemnya. Kita masih merencanakan untuk bekerja sama seperti Waste for Change, yang organisasi-organisasi yang emang sudah melakukan waste management. Kita itu emang lagi dibangun saat ini. Emang belum sekarang, saat ini emang kita belum diimplementasikan, tapi itu lagi on process gitu. Siap. Jadi apalagi kira-kira? Mangga, silakan Mbak Siti. Jadi biodegradable-nya ini memang harus dengan bantuan mikroorganisme ya, baru dia terurai gitu. Iya, karena emang sifat semua produk-produk organik kalau emang bisa pakai microorganism akan lebih cepat. Bukan berarti tidak akan terurai secara natural, tapi akan lebih cepat dibantu dengan microorganism. Ya. Siap, cukup menjawab ya Mbak Siti. Mungkin nanti bisa dilanjutkan secara personal. Kita masih punya grup WhatsApp ya. Terima kasih. Ini teman-teman desain produk kayaknya sudah mulai panas. Saya coba bacakan beberapa ya. Yang pertama Mas Tiorah, ini kayaknya sudah mulai jiwa keseniannya sudah mulai berontak, ini balik lagi ke produk. Beliau bertanya, isu harga produk eco-friendly yang relatif mahal sepertinya memang perlu ada andil di bagian regulator seperti pemerintah yang mengharuskan penggunaan material eco misalnya. Apa udah ada hubungan dengan para regulator dengan terkait isu ini, dan sudah sejauh apa peran terhadap regulator? Regulator kita emang kemarin sih emang bekerja sama dengan beberapa lembaga, kayak pun dengan Pemda Musi Banyuasin juga kita mencoba untuk bekerja sama, tapi masih depending gara-gara COVID ini. Kita selalu mencoba untuk nge-push dari sisi regulasi. Kita juga ada orang-orang legal di belakang pelepah dan banyak banget kita bekerja sama dengan NGO dan banyak koneksi-koneksi NGO yang emang bisa membantu untuk mencoba untuk semoga ini itu menjadi regulasi di nasional gitu yang bisa sangat membantu masyarakat pastinya yang di belakangnya melakukan kegiatan ini, dan juga ke lingkungannya juga. Siap. Nuhun ya Mas Tio. Silakan Mas Rengko. Soal pricing. Kebanyakan kan kalau misalnya kita berbicara fair trade itu kita selalu membebankan KPP dengan ada biaya-biaya yang tidak terhitung ya. Misalnya kita fair trade tiba-tiba dalam satuan komponen HPP
ongkos upah kerja ditambahin 200 atau 500 rupiah gitu. Yang sebetulnya as a business usual itu kan menjadi kendala gitu. Kita nggak pernah bakal melihat harga styrofoam di dalamnya harga upah kerja karyawan ditambah 500 perak gitu. Ya nggak bisa gitu kan. Nah, akan tetapi banyaknya metode-metode bisnis yang menggunakan fair trade itu selalu menggunakan satuan-satuan angka yang memang tidak terdata secara kuantitatif gitu, sehingga angkanya melonjak dengan ajaib. Nah, tapi kami sedang mencoba membangun pola kemandirian bersama. Jadi kami membangun koperasi atau badan usaha milik desa itu untuk mengembangkan entitas bisnis yang transaksional. Walaupun kami melakukan pemberdayaan masyarakat, misalnya kami intervensi mesin, kemudian kami memberikan pemberdayaan secara knowledge, baik financial training dan apapun, tapi kami tidak dengan tiba-tiba memberikan nominal 200 atau 300 rupiah atau 500 rupiah dari tiap produknya tanpa ada nilai transaksional. Itu cara yang sedang kami lakukan, sehingga nantinya kan ketika HPP ini kami bisa buat serendah mungkin, otomatis market di sisi di sisi hilir itu pun akan lebih banyak gitu, akan lebih gede gitu. Jangan, kalau sekarang kan mungkin kita masih bisa masuk ke potato head atau enggak ke salad stop atau ke healthy food yang memang eco-conscious itu ada lifestyle gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam 1 tahun ke depan ketika uang kami sudah sebesar Sinarmas gitu, kami bisa menjual produk ini ke ayam geprek bensu gitu. Atau cara kedua, Mas Rengku, lu jadi DPRD gitu ya, semua catering. Oh iya, kita lagi push itu juga. Atau Mas Tio mungkin jadi legislatif atau DPRD gitu ya. Jadi semua catering di kementerian, di Backcraft gitu ya, harus pakai ini dong, biar sadar bahwa piring yang 1 kali pakai seperti styrofoam nggak baik buat lingkungan. Betul. Itu ya, Mas Tio kira-kira. Siap, mantap. Oke, pertanyaan desainer produk yang kedua dari Kontur nih ya. Halo Mas Febrian, terima kasih sudah join. Pertanyaannya adalah, apakah ada lapisan tambahan, coating atau sejenisnya, dan bagaimana memastikan higienisnya si kemasan tersebut? Jadi keuntungan kita menemukan material pelepah pinang ini, mereka mempunyai lapisan natural di materinya sendiri yang sifatnya itu waterproof. Apa Lan bahasa ininya, bahasa saintifiknya? Water repellent. Bahasa saintifiknya itu ada lapisan kulut. Ya, itu lah ada. Jadi itu bahasa apa lah? Serius lu? Oh gitu. Enggak, ya pokoknya lapisan itu kayak agak waxy gitu, itu membantu untuk menjaga makanan-makanan yang sifatnya lebih basah untuk tidak penetrasi ke layer-layer tengahnya material pelepah gitu. Jadi makanya kita emang bilang ini bisa waterproof, water repellent, terus juga microwavable, bisa di oven juga gitu. Nah, sorry, namanya kalau masalah lapisan kutikula. Oh, kutikula, ya. Kutikula. Nah, ini masalah higienisnya gimana? Apakah dari pas ditebang gitu ya, apa pas jatuh dibersihkan, metodenya seperti jadi makan itu udah higienis gitu? Iya, jadi proses kita emang jatuh kan kita tidak mengambil ya pelepah pinang itu, kita nunggu sampai jatuh di tanah, dikumpulkan sama masyarakat, sama petani-petani, terus nanti mereka potong-potong sesuai ukuran, habis itu baru dicuci dengan sabun, disikat halus juga karena ada pori-pori, bukan pori ya, pakai lekukan-lekukan itu di mana biasanya ada dirt dan segala macam masuk di antara itu, kita bersihkan juga. Nah, habis itu karena kita press kan. Nah, mesin press ini tuh fungsional untuk membentuk fungsional di 200 derajat. Jadi bisa dibilang juga ada heat treatment untuk membunuh kuman-kuman yang ada di permukaan pelepah pinang ini, piring ini. Nah, dari situ juga
kita untuk memastikannya lagi, karena akan ada finishing di handling tangan lagi, juga sedikit memastikan lagi masuk ke UV chamber untuk mengeliminasi mikroba-mikroba yang tidak terlihat. Nah, kita udah sempat kasih material ini ke LIPI untuk dites sama biomaterial mereka, dan pun ada jamur di pelepahnya itu tuh jamur yang naturally ada di si bahannya sendiri, itu materialnya sendiri, dan itu tidak membahayakan untuk manusia. Jadi udah dipastikan itu juga food grade. Siap. Oke Mas Febrian, kira-kira sudah cukup terjawab ya. Ini keren guys, sukses terus ya pelepah dari Mas Febrian Kontur. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum kita menutup, dari Mas Dhani Hermawan, ahli parametrik, arsitek, dan juga pengajar di UPH. Halo Mas Dhani, salam hormat. Ada 2 pertanyaan yang susah-susah gampang nih. Ini agak menjebak nih. Coba mungkin boleh dibantu menjawab aja. Pertanyaan yang pertama adalah secara pemilihan pinang ini apakah yang terbaik dari natural fiber yang lain atau dipilih karena ketersediaan bahan yang banyak di alam di Indonesia? Itu satu. Pertanyaan kedua adalah pertimbangan apa untuk produksi dipilih mempergunakan teknik cetak dengan molding? Apakah ini yang paling ekonomis untuk produksi massal? Oke. Jadi yang pertama dulu ya, emang secara materialitas dari komposisi materialnya sendiri naturally emang udah sangat pas untuk kita gunakan untuk wadah makanan ya, karena itu dia salah satunya adalah cuticle itu yang membuat si pinang itu waterproof dan segala macam, sangat membantu biar untuk produk kita juga kan. Nah terus dibantu banget dengan ketersediaan pohon pinang di mana-mana di seluruh Indonesia. Ada yang di Papua misalnya yang emang bagian kultur mereka untuk mirih, di Sumatera yang emang digunakan sebagai perkebunan yang mereka buahnya dijual. Jadi emang di Indonesia kita lihat saat ini pelepah pinang yang juga limbah yang biasanya dibakar itu sangat bisa kita gunakan untuk mengalihkan fungsi dulu sebelum mereka beneran dibuang ke tanah gitu. Jadi saat ini material yang pertama kita riset adalah material pelepah pinang ini. Terus untuk yang pertimbangan kedua untuk produksi dengan cetak mold ini, karena emang sifat dari materialnya sendiri yang dimana mereka sebenarnya sangat kaku kan kalau kering, makanya untuk kita cetak pun harus agak dibasahin sedikit sebelum dicetak panas untuk membentuk material itu menjadi bentuk yang kita pakai sekarang. Jadi emang saat ini lebih yang sistem press ini yang lebih ekonomis untuk kita lakukan, dan juga dari segi produksinya tidak susah untuk diterima oleh orang-orang masyarakat di daerah yang melakukannya gitu, karena tidak memerlukan transfer teknologi atau transfer ilmu yang sangat tinggi. Mereka sebisa mungkin kita buat juga mesinnya untuk friendly untuk ibu-ibu, untuk gampang dioperasionalkan, gampang untuk dibenahi gitu sih. Mungkin atau Rengkuh atau Alan ada tambahan lagi? Mas Dhani, mungkin ini ada tambahan nggak atau respon Mas Dhani? Mungkin mau dikolaborasikan dengan karya arsitektur supaya bisa modular dan parametrik mungkin? Malah berlebihan. Justru saya happy dengan riset-risetnya tim pelepah. Ya, yang menarik tadi itu sebetulnya adalah keunggulan dari pelepah pinangnya sih sebetulnya. Maksud saya belum mungkin teman-teman dari pelepah udah juga banyak risetnya dan justru di situ kelihatan bahwa si pelepah pinang yang punya materialitas yang cocok untuk si wadah gitu ya, untuk sebagai kontainer dari makanan. Nah,
yang saya bikin penasaran lagi adalah potensi lainnya sih sebenarnya. Jadi selain dari sebuah wadah dari makanan, apakah dia juga punya materialitas yang punya material property yang mungkin bisa connected dengan kebutuhan yang lain sih. Jadi tadi saya penasaran lebih ke arah situ. Oh, oke. Karena di satu sisi ya kita kan mungkin Januar juga tahu tuh, di industrinya konstruksi itu kan, di arsitektur itu adalah industri yang paling lambat ya untuk menerima perubahan, mengimplementasikan suatu inovasi gitu. Nah, jadi kalau digenjot dengan pemahaman materialitas dan knowledge materialitas yang baik, saya rasa sih bisa jadi bantu kami untuk ini juga gitu, untuk mengembangkan ke hal yang lain gitu. Kalau misalkan di website-nya teman-teman pelepah itu kita bisa tahu tentang produknya nggak ya yang berhubungan dengan materialitas? Kita belum cantumin sih dengan material properties di website-nya. Ya, kita berarti masukan yang menarik ya. Kita bisa bantu kasih informasi kalau ada hal menarik sih sebagai tambahan. Ada hal menarik ketika kita menggunakan material pelepas pinang ini, di mana pada saat dia jatuh kan dia kan ketika dia buahnya muncul, pelepahnya jatuh. Terus ketika jatuh, karakter materialnya itu sangat keras ya, masih tinggi lah, keras, tas gitu. Kemudian ketika di treatment dengan water air gitu, dia melunak, dan ketika di treatment panas kembali, dia akan menjadi sebuah struktur yang kan kita juga memainkan peranan desain di sini tuh juga untuk membentuk sebuah struktur dalam kemasan makanan agar dia merespon si materialnya sendiri. Karena kan dia ada seluloid yang alurnya itu searah gitu. Sehingga kalau kita treatment dengan bentuk yang rounded atau misalnya bentuknya yang flat tanpa adanya bentuk khusus, bentuk semula walaupun dia sudah dalam tingkat kadar air gitu. Juga si researchernya pernah ngobrol di TEDx gitu, dia melihat potensi material ini sangat luas untuk dieksplorasi karena seluloid itu sebenarnya lapisan-lapisan hampir berapa ya, mungkin 5-7 gitu yang masing-masing menurut saya ini belum sampai kajiannya, belum sampai sana. Tiap lapisan itu punya karakter kekuatannya sendiri. Ketika misalnya lapisan pertamanya itu mungkin bisa dijadikan bioleather lah atau apa, mungkin nanti ketika diulik terus mungkin sampai lapisan paling terakhir itu bisa jadi struktur khusus apa gitu. Itu sih. Siap, Mas Dani, mungkin ada masukan tambahan? Ya, saya tertarik sama Mas customization-nya aja sih. Jadi menunggu kalian bisa sharing knowledge-nya lebih jauh gitu kan. Dan ya tadi sih material properties, hal yang justru jarang kesentuh oleh desainer di Asia Tenggara ya. Which is itu sebetulnya nyawanya dari semua sih. Gitu. Thank you banget, sukses ya buat Bapak. Thank you Mas Dani. Thank you. Oke. Dengan seiring pertanyaannya Mas Dani, berakhir juga sesi kita untuk sesi Aksen Talks yang pelepah. Izinkan saya membacakan kesimpulan berdasarkan diskusi yang tadi. Saya mencatat ada 2 kesimpulan. Pelepah melihat 2 permasalahan penting dan memberi solusi agar alam dan manusia dapat berjalan secara harmonis. Yang pertama, perihal daur hidup sampah yang masih berjalan secara linear, di mana seharusnya siklus sampah berjalan secara sirkular. Yang kedua, mengenai pemanfaatan sumber daya manusia dan komunitas di Indonesia sebagai kekuatan baru lewat sharing ekonomi dan micro manufacturing. Hal ini membuat teknis perputaran ekonomi di lapangan secara mudah, modular, dan agile. Intinya, mindset bukan memperbesar kapasitas produksi, tapi memperbanyak titik produksi agar lebih banyak komunitas yang terdampak positif secara kemandirian ekonomi. Sekian kesimpulan dari saya. Mungkin dari teman-teman pelepah mau menambahkan kesimpulan atau kalimat penutup, enggak? Paling saya nambahin sedikit. Jadi mengingat lagi tentang sustainability. Jadi sustainability itu nggak
mesti selalu tentang lingkungan, nggak mesti selalu tentang material yang eco-friendly, tapi gimana caranya kita memanfaatkan material itu sesuai dengan umurnya gitu. Karena itu akan lebih sustainable daripada produk yang cepat diproduksi tapi kita umurnya itu pendek banget gitu. Siap. Rungku, Almi? Ya, mungkin tambahan aja, karena kita ada campaign berbagi di sekitarmu ini, kalau emang bisa bantu share campaign kita ke orang-orang di sekitar semuanya, itu akan sangat membantu untuk tugas persampahan dan pemulung di daerah Jabodetabek dan Jabar yang rencananya kita akan melakukan penyerahan bantuan ini di akhir Juni. Jadi semua bantuan kalian juga terima kasih, sudah Aksentalk juga terima kasih sudah membantu kita untuk berdonasi ke program berbagi di sekitarmu ini dengan sistem pembayaran dan segala macam. Kita sangat-sangat terima kasih. Siap. Mas Rungku, mau kasih kesimpulan? Karena ini momentumnya pas ya, ketika kita bisa berjejaring dalam media digital, terus ngobrol, sharing, dan lain sebagainya. Harapannya dengan inisiasi ini juga menginisiasi teman-teman di bidang arsitek, produk, atau apapun itu gitu, untuk melihat ke sekitar bahwa banyak sekali sebetulnya masyarakat atau kelompok-kelompok yang memang membutuhkan desain secara holistik. Ya kami mungkin memulai dengan pendekatan terhadap petani dan masyarakat di desa. Mungkin teman-teman yang lain bisa dengan adanya hal-hal seperti ini atau pembicaraan seperti ini menginisiasi juga gerakan-gerakan yang sama dengan masyarakat di dalamnya, seperti itu, agar desain nggak jadi elitis banget gitu. Oke, siap. Sampai kita di ujung kesempatan diskusi kali ini. Terakhir, biasa kita tutup dengan foto bareng ya teman-teman. Boleh dinyalakan video dan fotonya mungkin supaya bisa tetap. Jadi kita tetap semangatnya adalah menyebarkan kebaikan. Jadi nanti mungkin teman-teman, ini kan kita foto bareng nih, cerita bahwa ini teman-teman sudah sharing bareng sama Propah. Nah itu kan kelihatan nih yang pakai lipstick gitu ya, yang topinya bagus, tuh yang kacamatanya bagus, yang kos-kosannya bagus gitu. Ada juga yang kos-kosannya berantakan tuh kayaknya tuh. Itu Mas Riki kayaknya sengaja banget yang madep dinding. Kayaknya kos-kosannya ini. Oke, Mbak Zara mungkin dikasih aba-aba teman-temannya. Oke, kita mulai foto ya. 1, 2, mantap gini virtual photoshoot. Sip. Oke, teman-teman boleh dinyalakan lagi ya videonya. Ramean. Sip. Oke. Siap. Nanti fotonya di-share ya teman-teman. Terus untuk teman-teman juga yang mungkin tadi nggak ikutan, mungkin setengah sesi, boleh. Nanti kita juga akan share offline-nya. Kita juga akan upload di beberapa media. Itu aja. Saya dari Aksen Studio dan Aksentalk pamit ya teman-teman. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!